Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini, marilah kita mendoakan doa menjelang dedikasi atau pemberkatan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur dan terima kasih ya Bapa, kami boleh ada di saat ini, di tahap akhir pembangunan gedung gereja paroki kami. Syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai umat-Mu di paroki ini dalam seluruh perencanaan dan pembangunan gedung gereja paroki kami sampai saat ini. Karena kasih-Mu pula, Engkau memberkati segenap panitia pembangunan, para donatur, para tukang, dan segenap umat-Mu, sehingga dapat menyelesaikan pembangunan ini. Maka kami mohon, berkatilah kami semua yang terlibat dalam pembangunan gereja ini, agar dapat terselesaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah rencana peresmian dan pemberkatan gedung gereja paroki kami, dan seluruh acara yang akan dilaksanakan di paroki ini. Semoga semakin mempersatukan kami, umat-Mu di paroki ini, bersama dengan masyarakat kami. Berkatilah segenap panitia, agar dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan semoga gereja ini menjadi sekolah kasih, sekolah iman, dan tempat persekutuan bagi kami dalam menyembah Dikau, mendengarkan sabda-Mu, dan merayakan sakramen-sakramen-Mu. Ya Bapa, biarlah yang kami lakukan ini hanya untuk meninggikan nama-Mu dan terjadi seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sebagai lagu pembukaan, puji syukur nomor 682. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cinta pada orang yang dambakan kasih-Nya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Sungguh berlimpah kasih Sang Bapa, kita dikurniai rahmat. Kita semua telah dibangkitkan dan disatukan dalam Tuhan. Kita akan diberikan dalam surga mulia bersamanya. Terpujilah Tuhan Allah karena kasih karunia-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari memasuki hari Minggu biasa yang ke-30 di tahun C, dan sekaligus juga pada hari Minggu yang ke-30 kita merayakan hari Minggu Misi Sedunia. Hari Minggu Misi Sedunia mengingatkan kepada kita bahwa pada dasarnya gereja bersifat misioner. Gereja ada untuk bermisi. Demikian pula kita, karena pembaptisan yang kita terima, maka kita dipanggil untuk ikut ambil bagian di dalam menyebarluaskan misi hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, menjadi saksi dalam seluruh kehidupan kita, tentu dengan berusaha dalam setiap tingkah laku kita untuk selalu bersikap rendah hati. Dan justru bukan sebaliknya, bahwa kita menjadi penghalang bagi orang lain untuk menikmati kerajaan Allah dengan bersikap sombong. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, di hari Minggu Misi Sedunia ini kita tetap menyadari diri kita bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dan dalam kedosaan Allah senantiasa dan semakin memberikan kekuatan kepada kita, asal kita mau datang di hadapannya untuk menyadari dan mohon pengampunannya. Seraya kita mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan, kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini, khususnya mendoakan mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah,
dan secara khusus mereka yang sudah meninggal yang kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Cui Kok Peng yang meninggal 1 bulan yang lalu, Cui Ju Chiang yang meninggal 22 tahun yang lalu, Lau Sam Meo meninggal 36 tahun yang lalu, dan Cui Hong Ju meninggal 1 tahun 4 bulan yang lalu. Cui Kok Ju meninggal 9 tahun yang lalu, dan senantiasa dalam doa-doa seluruh keluarga yang ditinggalkan. Mari depannya kita hening, menyiapkan diri kita dan mohon pengampunannya. Refrain tobat kita siapkan, puji syukur 3, 4, 5. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang membesarkan dan menghibur hati kami yang lunglai lesu tanpa harapan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membuka mata hati dan budi kami terhadap hal-hal yang lebih luhur yang memberikan kebahagiaan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Engkau menempuh jalan menuju keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah,
kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. karena hanya Engkau kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkau yang Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau senantiasa mendengarkan orang yang berseru kepadamu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Jauhkanlah kami dari sikap sombong yang justru membuat kami tidak terbuka akan rahmat-Mu, tetapi ajarilah kami kerendahan hati untuk mengikuti untuk mengakui kelemahan kami dan mengandalkan Dikau sendiri, karena kami percaya Engkau yang berbelas kasih akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami kalau kami membuka hati kami mohon rahmat pengampunan-Mu. Anugerahkanlah semangat hidup bagi kami, bagi mereka yang letih lesu dalam memperjuangkan kehidupannya, sehingga mereka semakin hari semakin kuat untuk menuju kepada kesempurnaan. Terlebih kami berdoa bagi mereka yang telah mendahului kami, sanak saudara kami dan siapa saja, secara khusus Cui Kok Peng yang meninggal 1 bulan yang lalu, Cui Ju Chiang yang meninggal 22 tahun yang lalu, Lau Samek yang meninggal 36 tahun yang lalu, dan Cui Hong Ju yang meninggal 1 tahun 4 bulan yang lalu, serta Cui Kok Ju yang meninggal 9 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudara kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam perserahannya di dunia ini. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Putra Sirak. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan, demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya.
Ia tidak berhenti hingga Yang Maha Tinggi memandangnya. Sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang yang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa.
Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya dan mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, sikap manusia di hadapan Allah dan sesama kita bisa dengarkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Kita sungguh menyadari bahwa sikap seseorang terhadap sesama menentukan kualitas dirinya. Apa yang ditampilkan lewat perkataan, sikap, dan perbuatan mencerminkan identitas orang itu. Bisa kita menilai orang lewat sikapnya.
Jika sikap perkataan dan perbuatannya tidak berkenan di mata orang, ia menciptakan ketidaknyamanan dan ketidaktenangan pada sesama, bahkan akan menimbulkan kekecewaan dan sakit hati. Konflik kemarahan, kualitas orang tersebut tidaklah memadai atau bahkan rendah di mata Tuhan dan sesama. Sebaliknya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, seseorang yang menampilkan tutur kata, sikap dan perilaku yang baik di hadapan sesama, menampilkan identitasnya dan kualitas hidupnya yang baik dan akan berkenan di mata orang lain. Kita hidup bersama dengan orang lain dan karenanya perlu membangun keharmonisan hubungan dengan sesama, karena kita dipanggil untuk membangun kebersamaan dan bukan untuk merusaknya, untuk menciptakan persahabatan dan bukan memutuskan, untuk membangun penghargaan terhadap sesama dan bukan perendahan martabat sesama, untuk membawa keselamatan dan bukan bahaya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dua tipe manusia dengan kepribadian yang berbeda ditampilkan dalam perumpamaan yang diberikan Yesus kepada para murid tentang dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang pertama adalah seorang Farisi dan yang kedua adalah seorang pemungut cukai. Sikap seorang Farisi di hadapan Allah adalah membanggakan dirinya dengan apa yang diperbuatnya dalam ketaatannya terhadap aturan-aturan Taurat yang dilakukannya dengan teliti dan sungguh taat. Ia membanggakan kebaikan dirinya sebagai orang benar dan bukan orang yang jahat seperti perampok dan orang lalim seperti pesina. Sikapnya terhadap sesama adalah menyombongkan dirinya, membanggakan dirinya di atas si pemungut cukai. Sementara tipe yang kedua adalah si pemungut cukai, ia tidak berkata lain di dalam hatinya, dia hanya berdiri jauh-jauh dan tidak berani menengadah ke langit, memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Tidak ada hal lain yang dikatakannya selain pengakuan akan kesalahan dan dosa-dosanya, bahwa dia adalah manusia yang tidak sempurna. Maklumlah, si pemungut cukai adalah orang yang bekerja untuk pemerintah Romawi dalam hal penagihan pajak. Para pemungut cukai dijuluki pendosa karena mereka dalam ketidakjujurannya menagih lebih daripada yang dituntun atau dituntut, dan kelebihan itu adalah untuk membuat dirinya kaya dan merupakan pemerasan dari rakyat, terutama dari orang-orang miskin dan tidak berdaya. Lepas dari pekerjaannya, sikap si pemungut cukai dalam doanya di bait Allah menampilkan suatu kesadaran akan kesalahan dan suatu keinginan untuk bertobat dan pembaruan diri dalam hidupnya. Ia menyadari kesalahan dan kekeliruannya serta memohon kasihan kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sikap tinggi hati adalah sikap yang berbahaya dalam hubungan dengan sesama kita. Orang yang tinggi hati mencari kepuasan diri lewat segala potensi, kemampuan dan bakat yang ada pada dirinya, mengandalkan harta milik, prestasi, kecemerlangan dan kecerdasannya, keterampilan dan apapun yang dimilikinya itu yang diandalkan. Kebiasaan orang yang tinggi hati adalah menganggap diri benar dan paling benar, kurang mau bertanya, tidak mau berkonsultasi, juga tidak mau ikut musyawarah, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Pokoknya apa yang dia katakan itu yang paling benar.
Ia merasa yang paling benar, mau menang sendiri dan memaksakan kehendaknya tanpa peduli orang lain. Ia cenderung suka menghina, mengecilkan dan meremehkan orang lain, merendahkan dan mempersalahkan orang lain, dan memperlakukan orang lain secara tidak adil karena berangkat dari dirinya sendiri. Orang yang tinggi hati menginginkan suatu kehormatan tertentu yang sebenarnya tidak bisa diberikan oleh sesama gara-gara ketinggian hatinya. Sebaliknya, yang didapatkannya adalah perendahan dirinya di mata sesama. Bagi Yesus, orang-orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Maka Yesus bersabda, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Kalau kita mendengarkan baik-baik bacaan pertama pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, orang-orang miskin doanya menembusi langit, dan seorang janda sungguh doanya didengarkan oleh Tuhan, karena mereka berdoa sesuai dengan keberadaan dan situasinya, dan datang di hadapan Allah tidak mengada-ada, tetapi sungguh sesuai dengan kenyataan kehidupan dalam kehidupan yang dialami. Maka orang yang rendah hati justru mengangkat martabat dirinya di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Karena itu doa pemungut cukai bagi Yesus adalah orang yang doanya dikabulkan. Yesus bersabda, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan sekali lagi dalam bacaan pertama tadi dari kitab Putra Sirak berbicara tentang doa orang-orang kecil yang didengarkan oleh Allah, orang yang terjepit didengarkannya, jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan segenap hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan, karena doa orang miskin menembusi awan. Sikap yang berkenan di hadapan Allah adalah sikap-sikap orang yang memasrahkan hidup mereka pada pelenggaran Allah dan yang mempercayakan diri mereka pada tuntunan dan pemeliharaan Allah semata. Tidak mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan kekayaan dan kedudukannya, keberadaannya, tetapi andalan satu-satunya adalah Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Rasul Paulus adalah orang yang dulunya orang Farisi dari garis keras, yang dengan kekerasan hatinya memenjarakan dan membunuh orang-orang Kristen. Tetapi dalam kerendahan hatinya dia bertobat, lalu berbalik menjadi rasul Tuhan dan menjadi rasul besar. Ia justru rela menderita demi Tuhan dan jemaat yang dibentuknya. Pertobatan Saulus menjadi Paulus menghasilkan peninggian dan kemuliaan dirinya sendiri. Paulus berkata, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dan dalam situasi itu dia tidak menyesal, tetapi dia bersyukur bahwa dia boleh disalibkan, dia boleh dipenjarakan karena Kristus. Dia menjadi pewarta ulung sejati. Maka sekarang tersedia baginya mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadanya oleh Tuhan. Kita pun sebagai umat beriman, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tentu berusaha untuk menjaga kualitas diri kita dengan mengedepankan kerendahan hati sebagai kunci untuk berkomunikasi dengan Allah dan sesama kita. Dengan kerendahan hati kita memberi penghormatan kepada Allah dan penghargaan kepada sesama kita. Dengan kerendahan hati kita tahu yang namanya tata krama kehidupan untuk menjalani hidup ini.
Dengan demikian kita menempatkan diri sebagai pribadi rohani yang memberikan kesejukan, kedamaian, kesatuan, kegembiraan, dan keselamatan di mana saja kita berada dalam setiap aspek kehidupan kita ini. Maka hendaknya menunjukkan suatu sikap pertobatan terus-menerus dan pembaharuan yang tak kunjung henti agar kita membangun kualitas kerohanian kita yang berkenan di mata Tuhan dan sesama, dan kita mohon supaya kita sungguh diberikan kerendahan hati untuk boleh menghadirkan karya keselamatan Tuhan, dan lewat itulah kita dipanggil untuk bermisi, menghadirkan yang terbaik, baik bagi diri kita maupun untuk orang-orang lain, karena kita mau dan ingin menghormati siapa saja dengan sikap rendah hati. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, yang mendengarkan seruan orang-orang yang hina dina. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, umat yang diselamatkan oleh kasih Allah, ya Bapa, semoga kami tidak menolak atau menjauhkan diri dari siapapun juga karena sikap kami yang sombong. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pelayan gereja yang dipercayai untuk menerimakan sakramen pengampunan, ya Bapa, semoga para bapa pengakuan tidak pernah membenarkan kejahatan, namun menyambut orang-orang berdosa dengan hormat dan kemurahan hati. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa-bangsa dan para pegawai pemerintah, ya Bapa, semoga mereka meneladan Allah sendiri dengan memberi perhatian khusus kepada orang-orang miskin yang terpinggirkan. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecukupan dalam hal harta benda atau dalam hal bakat-bakat yang dianugerahkan Tuhan, ya Bapa, semoga mereka yang berkecukupan tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta bakat-bakat mereka demi perkembangan bangsa serta pembangunan negara. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami semua menyadari bahwa sebenarnya kami amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudari kami. Semoga hati kami terbuka untuk memperbarui diri dengan bertobat terus-menerus. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Senantiasa kami berdoa juga bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan, meneguhkan dan menguatkan mereka yang sakit, memberkati sarana-sarana pengobatan yang dinyatakan kepada mereka. Semoga lewat semuanya itu Tuhan, mereka yang sakit sungguh mengalami pemulihan, dan pemulihan yang paling utama adalah persatuan dengan Dikau sepenuhnya, untuk senantiasa mengakui kehadiran dalam seluruh kehidupan, walaupun mereka berada dalam keadaan lemah dan sakit, tetapi iman mereka tetap kokoh kuat dan mengarahkan semua
sakit penyakitnya sebagai salib kehidupan yang harus diperjuangkannya untuk tetap merasa damai dan bahagia. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului, utamanya Cui Kok Teng yang meninggal 1 bulan yang lalu, Cui Juciang yang meninggal 22 tahun yang lalu, Low Sam Me yang meninggal 36 tahun yang lalu, Cui Hongju yang meninggal 1 tahun 4 bulan yang lalu, Cui Kok Ju yang meninggal 9 tahun yang lalu. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Kau teguhkan seluruh keluarga yang ditinggalkan, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupan mereka, Kau dampingi dalam seluruh usaha rencana-rencana mereka. Biarlah dengan doa dan pengharapan untuk semakin bersatu satu sama lain dalam doa dan pengharapan dan kehidupan abadi, mereka tetap menikmati dan merasakan kesatuan sepenuhnya dengan Dikau. Marilah berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dapat Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami harus mengakui kata-kata bagus tidak berarti banyak bila tidak muncul dari hati yang bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami dan hidup kami sama dengan doa kami. Kami percaya doa-doa kami pasti Kau dengarkan, karena kami datang di hadapan-Mu dengan rendah hati, melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan yang persiapkan persembahan kita. Sebagai lagu persembahan, puji syukur nomor 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Dosa kami, maka terimalah yang persembahan ini, dan membersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Amin.
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan semoga Engkau berkenan menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa ini. Perkenankanlah kami mengalami buah karya penebusan Putra-Mu yang kami kenangkan ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menumbuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang dari hadirat-Mu pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya kami bawa dalam Ekaristi Kudus pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai kesatuan seluruh kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Sebagai lagu komuni, puji syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya dusta Dikau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Kalau Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau Satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu yang menyediakan mahkota keselamatan bagi kami. Semoga kami bertekun untuk saling bekerja sama mewujudkan karya keselamatan-Mu, terutama bagi sesama kami yang lemah, miskin, dan menderita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan beberapa penyampaian, kolektif pembangunan dijalankan. Yang pertama, sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bagi mereka yang mau mengikuti pembinaan untuk hidup berkeluarga, artinya mau menerima pemberkatan, maka tiap hari kerja dibuka pendaftaran dengan membawa surat baptis. Kemudian nanti setelah mendaftar akan beberapa hal yang akan disampaikan, lalu mengikuti
pertemuan setiap hari Sabtu atau malam Minggu dimulai jam 8 malam. Kemudian juga bagi kita yang memiliki anak yang mau dibaptis, supaya sesegera mungkin didaftarkan, tentu dengan membawa surat perkawinan dari gereja, atau mungkin ada hal lain yang menjadi alasan kita sehingga kita belum diberkati. Datang saja disampaikan, lalu nanti dilihat. Dan kalau sudah memungkinkan, di setiap minggu ketiga biasanya ada baptisan anak yang berumur di bawah 4 tahun. 5 tahun ke atas itu akan mendapatkan pendampingan khusus, dan sudah mulai dengan katekumen yang harus diberikan pelajaran untuk mencoba memahami keyakinan kepercayaan yang diperjuangkan. Kemudian sehubungan dengan perayaan hari Minggu yang akan datang, yang menjadi minggu kelima, seperti biasanya kita mulai, sudah 1 kali dibuat hari Minggu yang akan datang tanggal 30 jam 5 sore, perayaan Ekaristi disatukan dengan perayaan bahasa Mandarin. Kelompok Mandarin meminta supaya ditempatkan di salah satu perayaan dan dicoba hari Minggu yang akan datang tanggal 30. Cocok ya? Ya cocok ya yang Mandarin. Jadi tanggal 30 misa sore jam 5 akan disampaikan ke paroki-paroki yang ingin untuk bisa hadir. Bagi mereka yang mengurus misa kelompok Mandarin, supaya ini seperti permintaan kelompok supaya dicoba pada bulan ini. Selebihnya karena sekretaris kita mengikuti biduk di keuskupan, sehingga pengumuman-pengumuman gereja selengkapnya, tamanya kolekte minggu lalu, mohon maaf kami tidak sempat sampaikan. Pada kesempatan ini mungkin nanti akan disampaikan besok di hari Minggu. Kita akan cek ulang hal itu. Lalu seperti minggu lalu sudah disampaikan bahwa untuk dedikasi dan peresmian gereja kita tunda sampai pada bulan Januari, tanggalnya belum ditentukan. Tetapi dari tim teknis mencoba untuk menyampaikan bahwa pada bulan Januari mudah-mudahan itu sudah rampung semua, dan sesuai dengan usulan Bapak Uskup bahwa memang harus dirampungkan semua baru kita dedikasikan dan diresmikan, sehingga rencananya di bulan November itu diundur lagi sampai pada bulan Januari, jadi ada 2 bulan. Tapi pesta pelindung paroki kita yang jatuhnya pada tanggal 20 November itu tetap akan dilaksanakan. Maka seluruh kegiatan yang sudah dibuat selama ini itu tetap berjalan karena dalam rangka pesta pelindung paroki kita, sehingga semua masih bisa dijalankan. Walaupun saya tahu dan menyadari bahwa dengan pembatalan itu lalu mungkin semangat kebanyakan orang itu mulai lagi kendor-kendor karena pengharapan bahwa akan didedikasikan, tetapi ternyata belum rampung. WC belum dibuat, pagar belum selesai, kemudian marmer di atas dan pemasangan tegel belum dinat dan belum dipoles. Dan itu rupanya masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Pekerjaan halus ternyata masih harus membutuhkan waktu 2 bulan. Sekali lagi mohon maaf atas semua hal yang tidak tepat sehubungan dengan perencanaan-perencanaan kita. Mudah-mudahan masuki tahun 2023 apa yang kita rencanakan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih atas seluruh perhatian kita, terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini.
terlebih mereka yang mengambil bagian dalam perayaan, para prodiakon, misinar, dirigen organis, kolektan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu Saudara terkasih, dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup, puji syukur 638. Hai pujilah segala bangsa, Maria Bunda penebus. Tak ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakku. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Ya hati Bunda yang tersuci, teladan bagi hidupku. Semoga anakku selalu seperti sinar hatimu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakku. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakku. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.